Suatu hari pada tahun 1292, terdapat Marco Polo yang sedang berduduk santai di sebuah pelabuhan kepulauan Sumatera. Beliau menunggu angin pasang yang berhembus untuk berubah arah agar bisa pulang ke asalnya di Venesia. Sambil menunggu, Marco Polo mendengarkan kisah-kisah sejarah mengenai Pulau Jawa. Para pelaut bilang itu adalah pulau terbesar di dunia. Mereka menceritakan bahwa keberadaan raja yang hebat dan tidak membayar upeti kepada siapapun membuat mereka akhirnya bertunduk kepadanya. Kemakmuran Pulau Jawa membuat orang-orang tidak berhenti membicarakannya. Pelabuhannya pun dipenuhi oleh para pedagang dan mereka bilang kekayaannya tidak tergambarkan. Melihat hal tersebut, Marco Polo yakin bahwa Khan yang Agung tidak akan menguasai Pulau Jawa ini karena jaraknya yang sangat jauh dan biaya yang dibutuhkan ketika berekspedisi sangatlah besar. Pada nyatanya, kisah yang didengar Marco Polo itu terlalu dibesar-besarkan. Pulau Sumatera memiliki ukuran yang lebih besar dari Pulau Jawa. Pulau Jawa bukanlah penghasil rempah-rempah, tetapi hanya sebagai pengontrol rute perdagangan. Tetapi ada satu hal yang dibenarkan, yaitu bahwa Khan yang Agung tidak seharusnya mencoba menguasai Pulau Jawa. Tahun sebelumnya, utusan Kekaisaran Mongolia menyampaikan pesan kaisar di hadapan Raja Singasari. Menurutnya, Khan yang Agung telah menguasai kondisi di Laut Selatan dan melihat Singasari secara agresif memperluas wilayah kekuasaannya. Mengambil alih negara bawahan kerajaan Sriwijaya yang mulai runtuh ke arah timur dan menaklukkan Bali ke arah barat, Khan yang Agung berpendapat bahwa yang dilakukannya ternyata membuat semua kacau dan keinginannya yang juga tidak dipenuhi oleh kerajaan Singasari. Raja Singasari mulai melihat adanya perkembangan dalam konflik yang terjadi. Sudah berabad-abad kerajaan di Pulau Nusantara telah melakukan misi perdagangan berupa bumbu, resin, dan olahan kayu ke Kaisar Cina, dan kemudian mengirim kembali berupa porselin dan sutra. Pihak Kekaisaran Cina selalu menyebutnya sebagai upeti karena kekaisaran tidak mau disangkut pautkan dengan kesetaraan dalam perdagangan. Tetapi karena kerajaan-kerajaan Asia Tenggara sudah terbiasa dengan anggapan tersebut, Cina bebas menyebutkan dengan sebutan apapun selama kapal perdagangan masih akan datang. Ketika Mongol mulai menguasai Cina dan menghancurkan sistem upetinya, kerajaan di Pulau Nusantara juga mulai berdagang langsung dengan pedagang Cina. Dan sekarang, kerajaan Mongol yang baru ini berkeinginan untuk menguasai Singasari dan menjadikan bawahannya. Lalu, apakah ambisi dari Khan yang hebat bisa mewujudkan keinginan dengan mudah untuk menguasai Singasari? Sayangnya tidak, karena kerajaan Singasari saat itu sedang berkembang sangat pesat. Bahkan rajanya pun sedang membuat kemaharajaan kecil dan mengontrol perdagangan rempah, juga kapas bersama dengan India. Ia juga bahkan mempelajari aliran Buddha Vajrayana yang mistik dan pernah dipelajari oleh Kublai Khan. Mungkin raja melakukan hal tersebut sebagai bentuk-bentuk persiapan dalam menghadapi konflik. Raja juga ingin memiliki kesetaraan dengan Khan secara spiritualis dan mengetahui langkah-langkah mistis apa yang bisa digunakan untuk mengalahkannya. Kerajaan Singasari kenyataannya bukanlah sebagai bawahan dan bisa diperlakukan sebebasnya. Ketika para utusan datang ke pengadilan kekaisaran, sang kaisar langsung tahu bahwa misinya telah gagal melalui tampilan para utusannya. Karena Raja Singasari telah memutilasi bagian tubuh atau mencoreng wajahnya. Memang sejarah tidak tertulis dengan jelas. Tetapi yang pasti adalah Kublai Khan bersumpah bahwa Singasari akan membayar semua perbuatannya yang telah membuat kerusakan pada muka para utusannya. Pada tahun 1292, armada kapal Khan tiba di pesisir Pulau Jawa. Kedatangan itu terdiri dari 1.000 kapal dan 20.000 tentara yang bertugas untuk menghancurkan Singasari. Mereka berkeinginan untuk menurunkan Raja Sriwijaya saat ini dan menggantinya dengan seorang raja yang lebih penurut. Tetapi hal yang membingungkannya yaitu bahwa ketika sampai di lokasi, mereka menemukan pekerjaannya telah setengah selesai karena rajanya saat itu sudah meninggal. 3 tahun setelah kunjungan kekaisaran, sebuah kerajaan bernama Kediri muncul dan mengambil alih ibu kota Singasari. Akhirnya kerajaan Singasari telah tiada dan tergantikanlah dengan kerajaan Kediri yang menguasai Pulau Jawa. Tapi bagaimanapun juga, walaupun saat ini Singasari sudah tiada, armada kapal Mongol itu tidak akan bisa kembali dalam keadaan tangan kosong. Karena sejak awal mereka dikirim benar-benar dengan tujuan untuk membawa Raja Jawa
berlutut kepada Sang Khan. Oleh karena itu, mereka harus menggantinya dengan menaklukkan Kediri. Tapi ternyata keadaan kerajaan kali ini sangat jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Dengan cara mudah, armada kapal menangkap angkatan laut kerajaan Kediri, terutama yang sedang tidak bersiaga dan sedang berada di mulut sungai. Setelah itulah armada kapal langsung melepaskan pasukan Mongol mereka untuk maju menuju Pulau Jawa. Kejadian hal tersebut bersamaan dengan datangnya sebuah surat yang aneh, sangat terlihat aneh, di mana pengirimnya mengklaim dirinya sebagai penerus sah tahta Singasari, dan pengirimnya tersebut adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah seorang anak tiri dari Raja Singasari sebelumnya, dan ia merupakan keturunan langsung dari pendiri Singasari tersebut. Selain itu, perwujudan Dewa Wisnu juga mengalir sangat kuat di nadinya. Tetapi sayangnya, saat itu dia terkepung di ibu kotanya yang baru saja dikuasai dan dijaga oleh para pasukan Kediri. Sehingga, jika Cina bisa membantu, ia mendapatkan kembali tahtanya. Dengan senang hati, ia akan memberikan upeti kepada Khan yang agung dan bersedia menjadi bawahannya. Kira-kira tawaran Raden Wijaya itu akan disetujui nggak ya dengan mereka? Penasaran dengan keputusannya? Saksikan di episode berikutnya, di mana kita akan mengetahui keputusan pasukan Khan yang agung serta tindakan yang Raden Wijaya lakukan untuk menanggapinya.